Di tempat pembangunan atau di toko bangunan? Kan tadi batu-bata ringan katanya. Itu kayak, kalau kan tetanggaku ada tuh yang kayak gitu. Halo, kembali lagi di segmen Diajar, dialog sambil belajar. Bersama saya Nanda dan saya Nabila. Kali ini kita akan membahas mengenai material bahan bangunan yang biasa kita temukan di setiap tahapan pembangunan rumah. Nah, kalian pasti pernah lihat nih, di suatu tahapan pembangunan rumah seringkali menggunakan bahan material dari bata merah ataupun bata ringan. Memangnya apa aja sih perbedaannya? Yuk kita coba tanya teman-teman dulu. Halo, nama saya Vina Anggraini, bisa dipanggil Vina. Halo, perkenalkan nama saya Nadifa Priyana Dewi, saya biasa dipanggil Nadifa. Saya Devrika Febrianti, saya biasa dipanggil Devrika. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusri Krisdaya, biasa dipanggil Faiz. Perkenalkan, nama saya Raihan Permaningdoho, biasa dipanggil Raihan. Pernah? Pernah. Pernah sih. Pernah juga. Pernah juga. Ini kalau di Malang tuh paving. Di konstruksi bangunan kali ya? Kayak gedung, mungkin jembatan. Di tempat pembangunan atau di toko bangunan? Di perumahan kebetulan kalau misalnya lagi ada pembangunan dan renovasi. Di bahan toko bangunan. Selain dari warna dan ukuran, nggak tahu? Tahu. Tahu. Kurang tahu sih ya. Gak tahu. Kalau yang batu bata itu dari tanah liat itu nggak sih? Kalau yang paving dari mungkin semen? Yang pertama dari warnanya beda. Perbedaannya mungkin lebih dari kekuatan dari batunya itu, dari buat bangunan. Terus kalau dari fungsinya mungkin kalau yang batu bata merah itu buat tembok ya. Mana yang lebih kuat? Kalau lihat dari komen-komen sosial media itu biasanya sih katanya bata merah ya. Mungkin karena lebih banyak jadi numpuknya lebih kuat gitu. Bahan dasarnya berbeda gitu. Kalau yang paving, bahan dasarnya dari pasir. Kalau yang batu bata dari tanah liat. Karena nggak tahu mungkin hanya rekomendasi mandor kali ya. Pilih yang batu bata merah. Tapi mungkin batu merah kali ya, lebih familiar aja. Kalau aku kayaknya yang batu bata deh, karena lebih murah nggak sih? Mungkin lebih kokoh ya. Kalau disuruh pilih yang pertama sih, soalnya yang kedua itu dipakai di rumah. Cuman mungkin karena di rumah juga suasananya panas, jadi untuk sirkulasi udara kurang. Jadi lebih panas yang kedua. Itu kayak, kalau kan tetanggaku ada tuh yang kayak gitu. Kan tadi batu-bata ringan katanya. Ini masih manual gitu bikinnya, jadi kayaknya lebih murah kayaknya. Nah, kita udah tanya nih opini teman-teman terkait batu bata merah dan bata ringan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu-satu. Nah, iya nih, yang pertama ada batu bata merah. Pasti kalian gak asing kan dengan bahan material yang satu ini. Jenis batu bata merah adalah bahan material yang paling umum ditemukan dan digunakan pada sebuah pembangunan rumah. Alasan mengapa batu bata ini berwarna merah adalah karena proses pembuatannya dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga menjadi benar-benar kering, mengeras, dan berwarna kemerah-merahan. Selain itu, batu bata memiliki kelebihan loh. Dengan penggunaan batu bata merah, bangunan menjadi lebih tahan lama, kokoh, dan membuat rumah menjadi lebih sejuk. Serta harganya juga relatif murah loh dan tidak memerlukan perekat khusus dalam pemasangannya. Namun nih, material batu bata merah juga memiliki kekurangan. Jika ukurannya tidak seragam, maka akan membuat pemasangannya cukup sulit dan membutuhkan semen yang lebih banyak. Selain itu, dinding rumah dari batu bata merah tidak langsung rata, sehingga perlu ditambah adonan semen atau proses pengacian lagi untuk meratakan dindingnya. Jika tidak cermat, pilihan batu bata merah dapat menambah biaya pembangunan rumah loh, gitu. Yang kedua adalah bata ringan.
Bahan material bata ringan juga sering digunakan pada sebuah pembangunan loh. Alasan mengapa disebut bata ringan adalah karena bobotnya 3 kali lebih ringan daripada batu bata merah. Biasanya, sehingga cocok digunakan untuk membangun bangunan tinggi seperti hotel, kantor, sekolah, rumah sakit, ataupun bangunan tinggi lainnya. Nah, untuk kelebihan bata ringan banyak banget loh. Bata ringan dapat menghalau panas, kedap suara, mudah dipotong, dan tahan terhadap api. Selain itu, bata ringan memiliki sifat daya serap air yang rendah sehingga memperkecil beban struktur bangunan. Karena diameternya yang besar, maka membuat waktu pembangunan jauh lebih efisien, Kak. Nah, tapi kekurangan dari batu bata ringan adalah harganya yang relatif lebih mahal daripada bahan material lainnya. Dan bata ringan memerlukan perekat khusus nih teman-teman dalam pemasangannya, yaitu semen instan atau biasa kita sebut sebagai semen mortar. Begitu, Kak. Itulah perbandingan di antara kedua bahan material yang sudah disebutkan tadi. Sekarang kalian lebih paham kan untuk masing-masing kegunaannya? Betul banget nih. Jadi, setiap bahan material itu punya kekurangan dan kelebihannya tergantung kebutuhan pemakaiannya. So, antara bata merah dan bata ringan, kalian lebih pilih mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Nanda dan saya Nabila. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode Diajar selanjutnya. Bye!